Hijrah Diaries. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin alqah. Sebagai manusia, marilah kita berusaha untuk selalu bersyukur. Hati-hati jangan sampai jatuh ke dalam kufur. Ingat, suatu hari semua manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Marilah kita dengar ayat-ayat di dalam surat Al-Adiyat. Betapa indah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan akan hakikat nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dengan sumpahnya tentang keistimewaan-keistimewaan yang ada pada kuda-kuda, dan dihubungkan dengan bagaimana seharusnya manusia. Allah berfirman, wal 'adiyati dhabha, demi kuda-kuda yang berlari sangat kencang dan terengah-engah. Falmuriyati qadha, dan kuda-kuda yang memercikkan api dengan pukulan kakinya di bebatuan. Falmughirati subha, dan kuda-kuda yang menyerang musuh dengan tiba-tiba di waktu subuh. Fa'atharna bihi naqa'a, dan kemudian menerbangkan debu-debu. Fawasatna bihi jam'a, dan kemudian berada di tengah-tengah musuh. Kuda-kuda yang berada di dalam medan perang berlari sangat kencang, terdengar suara terengah-engah, sangat kuatnya bergerak, kaki-kakinya menghantam bebatuan sehingga memercikkan api, kemudian menyerang musuh di waktu pagi. Dengannya berterbangan debu-debu di medan perang, dan ia berada di tengah-tengah kecamuknya peperangan menghadapi musuh. Sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan yang sangat luar biasa. Memang sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa ini berkaitan dengan unta-unta, bukan kuda-kuda, yaitu unta yang bergerak dari Arafah ke Musdalifah kemudian ke Mina. Tapi mayoritas ulama tafsir mengatakan bahwa ini berkaitan dengan kuda-kuda perang. Jika mereka yang berpendapat bahwa itu adalah berkaitan dengan unta-unta, mendasarkan saat itu belum ada peperangan di jalan Allah, karena surat ini Makkiyah. Maka yang mengatakan bahwa ini berkaitan dengan sifat-sifat kuda, apalagi lafaz-lafaznya juga menunjukkan demikian, karena memang peperangan dengan kuda-kuda ini sudah masyhur di kalangan orang-orang Arab. Dan saat datang Islam, maka banyak kuda-kuda yang digunakan berjuang di jalan Allah menegakkan kebenaran. Di antara sifat peperangan Rasulullah SAW selalu menerjang musuh di waktu pagi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan dan kemenangan. Nah, kuda sangat setia terhadap mereka yang menjaga, memelihara, memberikan makan, memberikan minum, dan menjadikan sebagai kuda perang yang gagah. Maka ketika ia berada di tengah-tengah musuh, ia tidak peduli.
apapun yang dia bisa lakukan, dia akan lindungi tuannya, penunggangnya. Ia tidak peduli dengan darah yang tertumpah, dengan perang yang berkecamuk, dengan senjata yang beraneka rupa, karena dia tahu siapakah yang dia harus bela. Bandingkan dengan manusia. Pakaiannya dari mana dia dapat? Makanannya dari mana dia dapat? Minumannya dari mana dia dapat? Rezekinya dan seluruh kekayaannya. Walladzi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah yang menjadikan untuk kita pendengaran, penglihatan, kemudian hati, namun sedikit kalian bersyukur. Qutilal insanu ma akfarah. Betapa celaka manusia, teramat kufur, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal insana lirabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sungguh ingkar terhadap nikmat-nikmat Rabbnya. Susah untuk diajak mengakui bahwa itu adalah karunia ilahi. Ada yang mengandalkan otaknya, ada yang mengandalkan pengetahuannya, ada yang mengandalkan kemampuan-kemampuannya. Tak ubahnya seperti Qarun. Na'udzubillah. Dan ini adalah sifat yang tidak terpuji. Sifat yang kita harus berhati-hati. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sungguh dia menyaksikan akan kebenaran keingkarannya itu. Para ulama tafsir juga berbeda pendapat tentang dhamir, kata ganti yang ada di dalam ayat ini. Apakah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya Allah menyaksikan dan mengetahui bahwa manusia itu seperti itu, atau manusia itu nanti akan mengakui dan dia tidak bisa mengingkari sedikit pun akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Seandainya dia bermuhasabah, dia tidak akan bisa mengingkari. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Namun nafsu yang menguasai sehingga dia selalu ingkar. Dan kedua-duanya benar, yakni manusia itu akan mengakui dan Allah menyaksikan. Itulah tabiat manusia. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia itu sangat mencintai al-khair. Al-khair yang ada pada ayat ini ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lain, artinya adalah harta benda. Sangat kikir. Dia itu memegangi hartanya dan tidak mudah mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang terbaik, yang kedudukannya paling tinggi, adalah orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia gunakan harta itu di jalan Allah. Sementara banyak di antara manusia yang tidak mengetahui hak Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam masalah harta. Tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang hendaknya dia lakukan sebagai rasa syukur kepada Allah dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kepadanya nikmat.
Afala ya'lam idza bu'thira ma fil kubur. Apakah dia tidak tahu apabila dibangkitkan apa yang berada di alam kubur? Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma yakhrujuna minal ajdath ka'annahum jaradun muntashir. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah tiupan sangkakala, dihadapkan pada padang mahsyar, berada di dalam pengadilan Allah, ada hisab untuk memperhitungkan, ada mizan untuk memperlihatkan. Maka celaka bagi mereka yang tidak memperhatikan penggunaan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala berupa harta. Wa hussila ma fis sudur. Kemudian akan dilahirkan apa yang ada di dalam hati manusia. Niat, kekikiran, keimanan, sebaliknya kekufuran, kebaikan, sebaliknya keburukan, semua akan tampak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam sebuah ayat Al-Quran, Yauma tashhadu alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Hari ketika lisannya, tangannya dan kakinya bersaksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Semuanya berbicara dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaqana alladhi antaqa kulla syai'. Yang membuat berbicara kami adalah yang membuat segala sesuatu bisa berbicara. Tidak ada yang tersembunyi. Yauma tublas sarair. Hari itu rahasia-rahasia menjadi terbuka. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita meminta kepada Allah agar keburukan kita, kesalahan kita, dosa kita diampuni, bahkan ditutup, bahkan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hussila ma fis sudur. Semua yang berada di dalam hati akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mengelak. Satu persatu dipertanyakan dan satu persatu diakui oleh seorang manusia. Inna rabbahum bihim yawma idil khabir. Sesungguhnya Rabb mereka bihim terhadap mereka yauma idzin pada hari itu la khabir. Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan kata bihim. Kata mufassirun seakan-akan ini menunjukkan bahwa objek itu benar-benar terpusat pada mereka. Dan kata al-khabir, la khabir, sungguh-sungguh Allah mengetahui. Khabir berbeda dengan alim. Khabir artinya mengetahui daqa'iq al-umur, yaitu perkara-perkara yang rinci. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
ketika menceritakan tentang wasiat Luqman Al-Hakim kepada putranya, ya bunayya intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai putraku, seandainya seberat atau sebesar biji sawi ada di bebatuan atau ada di langit atau ada di bumi, maka Allah akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha lembut. Maka apakah kita tidak lebih baik dari kuda-kuda peperangan yang mengerti tuannya? Hendaklah kita menjadi manusia yang bersyukur. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala fitnah. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika minal faqri wal kufri wa min azabil qabri wa min adabin nar. Aqulu qali hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.